Kemarin itu saya dapat info dari pemilik kendaraan ya, bahwa mobilnya itu kan keluarnya olinya ngejok sampai 2 liter setiap minggu. Akhirnya mobilnya itu diturunkan mesin, ganti piston, distandarkan ya, ganti bureng pastinya, ganti ring shaker, ganti seal cap dan perpak set semuanya. Tapi setelah mobil hidup dan mobil jalan, nggak ada seminggu, olinya masih ngejok lagi, cuma nggak sampai 2 liter, hanya 1 liter lebih sedikit teman-teman, nggak ada 1,5 liter. Nah, dia dikembalikan lagi ke bengkel, ternyata tidak menemukan masalahnya dari mana. Nah, datanglah ke tempat kita, bengkel kita, untuk konsultasi. Ternyata memang kita setelah mobil datang dan kita cek kompresi itu bagus ya, nggak ada kendala. Kompresinya kalau truk seperti ini tuh hampir 30 ke atas kilogram per sentimeter ke atas itu lebih bagus artinya. Tapi kalau dia 25 ke bawah berarti ada kompresi yang bocor dari ring shaker kah, dari klep kah, ya, dua itu. Kemudian kita, karena kompresinya bagus, kita langsung cek salah satunya itu dari turbo teman-teman. Ada yang mungkin sudah paham dan ada yang belum paham. Untuk para pemula, pemilik kendaraan truk khususnya, truk Mitsubishi Fuso Canter, itu olinya masuk ke dalam ini teman-teman. Diketahui itu bahwa di sini kan ada kayak sambungan-sambungan ya, kemudian sambungan-sambungan, kemudian di bagian sana juga ada. Nah, itu ada kayak oli atau bocoran rembesan. Akhirnya kita bongkar dan benar, di intercooler ini itu ada oli yang ngecembeng. Ngecembeng itu istilahnya olinya hampir setengahnya ada di dalam situ ya, banyak sekali. Jika intercoolernya ini kita tuangkan, itu olinya ngalir sangat deras. Berarti apa? Olinya tidak dari piston atau valve-nya, tapi dia masuk ke saluran intake manifold, kemudian masuk ke sini, akhirnya dia dibakar ke dalam ruang bakar. Asapnya masih terlihat ngebul putih, bukan dari bau solar tapi dari oli. Ternyata dari sini, dan kalau kita urut di sini tuh ada namanya turbo. Nah, yang mau saya jelaskan teman-teman, di sini tuh ada turbo, dan turbo itu ini ada jalur untuk oli mesin ya. Jadi turbo ini itu didinginkan sama oli mesin, terutama di turbinnya ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, turbin ini itu berputar. Ini untuk exhaust, ini untuk intake. Dan turbin ini diputarkan oleh tekanan dari gas buang. Ini sangat panas dan asnya agar tidak cepat aus, dia ada jalur olinya untuk mendinginkan. Di kanan kirinya itu ada sebuah seal ya, seal atau disebut sealnya, atau disebut ada kayak tembaga gitu yang berfungsi untuk menahan oli samping kiri kanan. Dia olinya mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini jalur olinya. Ini jalur olinya juga sini. Nah, ketika jalurnya kanan kiri itu yang sering jebol, itu bagian yang sebelah kanan sini yang dapat intake manifold. Akhirnya apa? Olinya masuk ke dalam turbin yang sebelah kanan ini, masuk ke sini, dan saluran selang ke intercooler. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada olinya ngejok, sudah turun mesin kok masih ngejok, coba cek turbonya. Gantinya gimana? Gantinya nggak harus segelondong ya, nggak harus segelondong seperti ini. Bisa beli bagian dalamnya aja ini. Nah, namanya tuh cartridge. Nah, cartridge seperti ini tuh bisa dibeli, nanti langsung as jadi satu dengan ini teman-teman. Karena ini bisa dibongkar, ada bautnya, kemudian ini ada bautnya, bisa diolah. Ganti repair kitnya ada nggak? Kalau menurut saya percuma kalau diganti repair kit saja, karena sudah aus ya, dari as ataupun dari bushingnya itu. Lebih baik ganti cartridge-nya, lebih murah. Paling harganya antara 2 juta ke atas, 3 juta ke bawah.
Kalau yang lebih bagusan mungkin ada yang 3 juta ke atas, tapi menurut saya yang 3 juta ke bawah sudah bagus teman-teman. Itu yang dapat saya infokan kali ini bersama saya Mas Edi di dunia otomotif tentang oli ngejok dari turbo yang bermasalah di truk Mitsubishi Fuso Canter.